A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah memberatkan timbangan kita di surganya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian syirah ya, atau sejarah Islam. Kalaulah kemarin kita membahas apa kira-kira? Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan tema masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemarin kita membahas kelahiran, sekarang kita membahas masa muda Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kenapa penting bagi kita mempelajari sejarah? Salah satunya ini menjadi motivasi kita, kan begitu. Ya, dan mudah-mudahan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kita itu Bapak Ibu di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Apa ciri mencintai sesuatu itu? Cirinya apa? Biasanya kalau ada orang senang dengan orang lain, biasanya dia kepo. Waduh, Masya Allah, ibu-ibu kok paham itu kepo itu, Masya Allah. Betul tidak? Coba Bu, halo. Siap tahu nama bapak suami jenengan Bu? Loh, kok nggak tahu? Tahu tidak Bu? Tahu. Kenapa? Karena jenengan senang sama suaminya, betul tidak? Kalau bapak saya siapa namanya Bu? Alhamdulillah kalau nggak tahu, kan begitu. Nah, ciri orang yang senang itu tahu orang yang dia senangi, betul tidak? Nah, mudah-mudahan dengan ngaji sirah, ngaji sejarah Rasulullah, inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah, dan semoga kita dipertemukan Rasulullah di hari kiamat. Allahumma. Minimal kita tahu siapa orang tua Rasulullah, betul. Nanti kita bahas bagaimana Rasulullah usia 2 tahun apa yang terjadi, betul. 8 tahun apa yang terjadi, 6 tahun apa yang terjadi, kan begitu. Demi Allah saya mencintai istri saya, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan istri saya di usia 2 tahun. Tapi saya tahu di usia 2 tahun Rasulullah apa? Dadanya dibersihkan oleh malaikat. Itu usia berapa? 2 sampai 3 tahun. Nanti saya tidak tahu istri saya 6 tahun ngapain, itu nggak tahu saya Bapak Ibu. Tapi saya tahu di usia 6 tahun ada apa yang terjadi pada Rasulullah. Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Betul tidak? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan istri saya di usia 8 tahun. Tapi saya tahu Rasulullah di usia 8 tahun apa yang terjadi. Kakek beliau meninggal dunia, kan begitu. Maka mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara masa muda, itu adalah masa yang berapi-api, kan begitu. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Perhatikan, waspadalah. Khamsan, 5 hal sebelum khamsin, sebelum 5 hal. Ya.
Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Jadi ada 5 hal yang harus kita perhatikan dalam hadis sahih ini. Rasulullah meletakkan masa muda di nomor yang pertama. Apa itu masa muda sebelum masa tua? Walaupun ini yang berangkat kira-kira masih muda atau pernah muda kira-kira. Minimal semangatnya masih muda, kan begitu. Karena banyak anak muda zaman sekarang umurnya tok yang muda tapi semangatnya tua. Betul tidak? Hari Minggu pagi bukannya olahraga, bukannya ngaji Ahad pagi, malah di atas kasur itu kan. Mager, malas gerak. Lo malas gerak itu kan mohon maaf mungkin karena sepuh, sakit-sakitan. Jadi kalau gerak susah. Betul. Ini kok anak muda kok malas-malesan. Berarti umurnya muda tapi semangatnya tuh tua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wasihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Halo? Saking pentingnya kesehatan ini Bapak Ibu, karena banyak orang yang baru sadar betapa pentingnya sehat ketika sudah sakit. Coba jenengan tuh bisa senyum ya, diajak ngobrol enak, itu kan karena sedang tidak sakit gigi, betul tidak? Coba sakit gigi Bu, gimana rasanya Bapak Ibu? Jangankan ngomong, senyum aja susah, betul tidak? Bahkan begitu pentingnya, betapa banyaknya orang yang terlena dengan kesehatan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang di situ banyak manusia lalai Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa? As-sihah, nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah al-faraq, nikmat waktu. Jadi yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Yang ketiga waghinaka qabla faqrika, masa kaya sebelum masa miskin. Jadi penting ini untuk kita garis bawahi. Jangan sampai kita ketika mohon maaf dulu susah, sekarang Allah berikan rezeki malah menghamburkan uang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal harta yang Allah berikan itu hanyalah titipan dan bisa kita manfaatkan untuk sedekah, infak, zakat, wakaf, dan itu pada akhirnya menjadi amal jariah. Allahumma amin. Yang ketiga bukan keempat. Ayo, jangan sampai ustadznya masih di sini udah lupa materinya. Ini kata Rasulullah, ingat 5 sebelum 5 Bapak Ibu. Jangan sampai habis isya pulang tinggal 3. Makan malam kenyang tinggal 1. Bangun tidur lupa semua. Ditanya, Bu, Pak, semalam Ustadz Mahfud menyampaikan apa? Aduh, lupa. Pokoknya kalau ustadznya bilang halo, jawabannya hai, begitu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang keempat apa kata Rasulullah? Wa faraghoka qabla sughlika, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Betul tidak? Kenapa kita terburu-buru? Bukan karena mepet, karena kita tidak menghargai masa luang. Betul tidak? Lah habis subuh itu kan ke jam 7, jam anak-anak masuk sekolah, jam suami-suami kerja, itu kan masih panjang, betul tidak? Apalagi sekarang azannya sekitar jam 4, kan begitu. Tapi kenapa kok harus buru-buru? Karena kita tidak menghargai waktu luang. Dan betapa banyak orang yang sadar nikmatnya waktu luang ketika sudah sempit. Udah azan belum sempat mandi, belum sempat ini, belum sempat itu, akhirnya buru-buru. Dan terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, wahayataka qabla mautika, dan masa hidup sebelum mati. Masih hidup semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo tak baleni.
Jangan sampai ustadznya masih di sini, yang 5 tadi tinggal. Yang pertama apa kata Rasulullah yang akan kita bahas hari ini? Masa muda sebelum masa tua. Yang kedua apa? Sehat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Yang terakhir, hidup sebelum mati. Dan dari 5 perkara ini ternyata yang nomor 1 apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Begitu pentingnya masa muda, bahkan Rasulullah meletakkan masa muda itu di nomor yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana masa muda Rasulullah? Mungkin ada satu kata yang bisa merangkum masa muda Rasulullah, yaitu susah, Bapak Ibu. Bagaimana tidak susah? Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Bapak beliau sudah meninggal dunia. Umur berapa bapak Rasulullah ketika meninggal? Ada yang masih ingat? Ayo tebak-tebakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. 8, bapaknya Pak, jangan 8 bulan. Umur bapaknya Rasulullah, masa 8 bulan. Umur bapaknya Rasulullah ketika meninggal. 45 terlalu tua. Yo, kesempatan 4 lagi. 25, betul. Berarti masih kepikir, masih eling apa? Eling, apa? Oleng, eleng. Ya, pokoknya masih ingat gitu, Pak. 25. Dan Bapak Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa. Maka Rasulullah itu dari lahir saja sudah susah, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mengkaji bagaimana Rasulullah bertemu dengan ibu susunya. Siapa ibu susu Rasulullah? Halimah Asy-Sya'diyah. Jadi waktu zaman itu Bapak Ibu, ini mohon maaf, Rasulullah itu lahir pada masa jahiliyah. Betul tidak? Nah, zaman itu ada, ya mungkin sekarang istilahnya pasar Bapak Ibu. Itu tempat berkumpulnya orang tua yang punya bayi mencari ibu susu, dan di situ adalah berkumpulnya ibu yang punya bayi dan mencari anak yang akan dia susui. Kenapa? Untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan uang bayaran dari orang tua anak yang dia susui. Ibunda Halimah Asy-Sya'diyah 2 hari di situ nggak ketemu bayi, dan Rasulullah yang bayi ini dibawa oleh ibunya ibunya Aminah, itu tidak ketemu ibu susu. Kenapa? Karena Rasulullah itu anak yatim. Logikanya adalah, saya ini mau menyusui anak, kalau anak ini punya bapak, biar saya dapat upah. Lah kalau anak yatim saya susui, lah saya tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya setelah 2 hari di situ, bertemulah Rasulullah dengan Ibunda Halimah Asy-Sya'diyah dan disusuilah di situ. Ibunda Halimah Asy-Sya'diyah saat itu menjelaskan, saya berpikir, saya takut air susuku tidak cukup. Namanya ibu yang menyusui itu kan pasti punya bayi, betul tidak? Berarti kan 2 orang yang disusui. Tapi ternyata cukup Bapak Ibu. Bahkan unta Halimah Asy-Sya'diyah yang kurus itu gemuk, bahkan menghasilkan banyak susu. Dan Halimah Asy-Sya'diyah menjelaskan, hari itu kami kenyang dengan meminum susu unta yang kami miliki, dan kami bisa tidur dengan tenang. Dan kata Ibunda Halimah Asy-Sya'diyah, itulah masa terindah dalam kehidupanku. Ketika apa? Ketika beliau pertama kali menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Rasulullah tumbuh dewasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup susah ya. 6 tahun Ibunda Rasulullah Aminah ini mengajak Rasulullah yang masih usia 6 tahun. Berarti anak TKB itu ya. Itu ke Madinah, ke Yathrib. Kenapa? Karena ayahanda Rasulullah itu dimakamkan di Madinah. Dan jarak Mekah ke Madinah itu tidak dekat.
Setelah 2 bulan perjalanan pulang, di pertengahan jalan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Rasulullah 6 tahun menjadi anak yatim piatu. Maka beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Nanti di usia 8 tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pamannya Abu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diasuh pamannya, Rasulullah ini tidak mau membebani pamannya karena Abu Thalib itu tidak sekaya Abdul Muthalib dan anaknya banyak. Maka dari usia 8 tahun Rasulullah sudah terbiasa mengembala kambing. 8 tahun. Kata Rasulullah dalam hadisnya, tidaklah seorang nabi diutus melainkan dia pernah mengembala kambing. Apakah engkau juga ya Rasulullah, tanya para sahabat? Yes, aku juga. Aku mengembala kambing untuk mendapatkan bayaran beberapa kilo. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu masa mudanya keras. Bahkan kalau kita kaji lagi, di usia 12 tahun Bapak Ibu. 12 tahun itu kelas berapa? 6 SD. Coba perhatikan. 6 SD Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang ke Syam. Jaraknya berapa? Jaraknya 1.200 km. Kira-kira 1.200 km itu dekat atau jauh? Makasih. Kira-kira dari mana sampai mana? Kira-kira. Tebak-tebakan yuk. Mana Pak? 1.200 km Pak. Lebih Pak. Jenengan tahu merak? Bapak Ibu tahu merak? Bukan burung merak loh ya. Merak paling ujung Banten itu loh. Paling ujung mana itu? Paling ujung Jawa sampai Banyuwangi sebelum Bali itu jaraknya 1.033 km. Kalau nggak percaya hitung sendiri kan begitu. Oke, makasih Pak. Ini saya sudah siapkan slide ini Ustaz. Pokoknya saya tiap ngisi saya siapkan materinya. Ini saya nggak ngitung, tapi di internet seperti itu. Kalau jangan nggak percaya, yo hitung sendiri. Dari Merak ke mana tadi? Banyuwangi itu 1.033 km. Rasulullah sekali berangkat berapa? 1.200 km. Pulang pergi 2.400 km. Kelas 6 SD. Dan ingat zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil. Adanya juga onta. Tapi kalau namanya berdagang, yang naik onta itu bukan orangnya, tapi siapa? Dagangannya. Orangnya yuk bicycle. Pakai kaki. Udah siap? Belum ya? Kita tunggu sedikit lagi. Yang di belakang masih ngoper-ngoper begitu. Usia berapa tadi? 12 tahun Bapak Ibu. 15 tahun Rasulullah ikut perang Fijar. Apa tugas Rasulullah? Mengambil anak panah yang terjatuh. Ya, namanya perang itu taruhannya nyawa, betul tidak? 15 tahun ikut perang. Nanti ada yang bilang gini, Ustadz alhamdulillah kenapa Bu? Anak saya SMP, SMA sudah ikut perang. Itu tawuran, kalau itu nggak boleh Bu. Beda cerita itu. Jangan disamakan sama Rasul. Oke, sepertinya sudah siap. Di depan jenengan sudah ada teh dan snack. Mari kita nikmati dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Monggo dipersilakan.
Berapa porsi, Zat? Berapa porsi? Iya. Oh iya. Oh iya. Sujat tuh 300 loh. Ahad pagi itu. Berarti banyak sini. Hamzah ininya, PJ-nya. Saya DKM, cuman nggak tiap hari. Yang ada 3 orang, Hamzah, Yogi, sama Adit, yang PJ-nya itu. Kan marbotnya 10 kan. Baik. Sambil dinikmati, saya lanjutkan pengajiannya. Nonton nggih? Sampai mana Bapak Ibu? Jangan sampai baru makan snack sudah lupa. Sampai mana Bapak Ibu? Sampai usia berapa? Ayo. Alhamdulillah. Ngapain Rasulullah usia 15? Perang Fijar ya, bukan tawuran ya. Alhamdulillah Ustaz, anak saya 15 tahun udah perang. Itu bukan perang, itu tawuran, nggak boleh itu. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, satu kesimpulan sebelum nanti kita bahas ada poin apa lagi di masa muda Rasulullah adalah masa muda Rasulullah itu adalah masa muda yang keras, masa muda yang susah, masa muda yang berjuang. Itulah alasan kenapa nanti ketika beliau tumbuh dewasa, beliau menjadi orang yang bijaksana, orang yang matang, orang yang bahkan sukses. Bagaimana tidak sukses? Rasulullah itu menikah di usia berapa? 25 dengan ibunda Khadijah, dan maharnya itu adalah 20 ekor unta merah muda. Maksudnya untanya merah dan masih muda, bukan merah muda, unta kok merah muda. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 2 miliar Bapak Ibu. Itu maharnya 2 miliar. Bu, dulu waktu nikah maharnya berapa? Seperangkat. Alhamdulillah. Berarti suaminya ngajakin jenengan sholat. Alhamdulillah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah yang kita hafal bersama. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Alam Nashrah. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Itu bukan kata Rasulullah, itu kata Allah dalam surat yang sering kita bacakan dalam sholat. Jadi hikmah yang kita bisa ambil adalah memang untuk mendapatkan kemudahan itu ternyata awalnya melalui kesulitan. Halo, mungkin panjenengan pernah cerita ke anaknya, bapak ibu itu sekarang hidupnya mudah karena dulu perjuangannya berat, kan begitu? Betul tidak? Sekarang saya mau nanya, halo, jenengan pingin nggak anak-anak panjenengan sedoyo itu masa tuanya mudah? Pingin tidak? Setuju? Oke, sekarang saya mau nanya, jenengan pingin nggak anak-anaknya masa mudanya susah? Lebih ya, apa kata Allah? Fa inna ma'al usri. Susah dulu baru mudah. Setuju tidak? Harus setuju, ini kata Quran kok. Betul tidak? Nah, sekarang saya mau nanya, jenengan pingin nggak anak-anaknya nanti di masa depan hidupnya mudah? Pingin tidak? Betul? Setuju? Sekarang saya mau nanya, jenengan pingin nggak memberikan pengalaman kepada anak-anaknya di masa muda untuk susah?
Ayo. Loh, ini serius ini. Kalau di kajian parenting, bagaimana kita menemukan banyak anak yang masa depannya hancur karena masa mudanya dimanjakan oleh orang tua. Memberikan kemudahan, itu memberikan kesulitan di masa depan. Halo? Apa kata Syekh Mustafa Al-Ghulaini? Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi akdamiha hayataha. Di pundak, di tangan pemuda itu urusan umat dan masa depan umat, Bapak Ibu. Jadi syabun, pemuda itu jangankan ngurus diri sendiri, jangankan ngurus rumah tangga, ngurus negara bisa. Seorang pemuda usianya 21 tahun, namanya Muhammad II, panggilannya Al-Fatih, kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Usia 21 tahun menaklukkan kota bernama Konstantinopel, yang kata Napoleon Bonaparte, kalau seandainya dunia ini adalah satu negara, maka tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali apa? Konstantinopel. Itu pemuda, Bapak Ibu. Syabun. Jadi pemuda itu seharusnya jangankan ngurus diri sendiri, ngurus bangsa itu sudah bisa. Tapi anak muda zaman sekarang jangankan ngurus negara, jangankan ngurus provinsi, ngurus kamar yo kayak kapal. Itu salah siapa kira-kira? Bukan saya yang bilang. Le, ini anak, ini kamar-kamarmu, kamu tanggung jawab. Betul tidak? Tapi yuk jangan habis ini anaknya disuruh kerja rodi, jangan gitu. Cuman begini, mungkin anak kita nggak sempat masak karena dia harus sekolah. Tapi masa dia nggak sempat nyuci piring bekas dia makan itu loh. Betul tidak? Masa dia nggak sempat hari Minggu kita kasih pengalaman nyuci baju yang dia pakai. Bukan tidak sayang, justru kita ingin memberikan pembelajaran dalam kehidupan. Karena memang rumusnya dalam Quran, fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Jadi sepakat tidak ini kalau pingin anaknya masa depannya mudah? Sepakat tidak? Berarti sepakat tidak kalau anak-anaknya yang masih muda ini kita bikin susah? Ayo, bukan membuat anak susah, tapi kita ingin memberikan pengalaman pembelajaran. Betul tidak? Loh, saya itu mohon maaf, dari 2012 sampai sekarang itu di asrama UMY, Bapak Ibu. Itu yo ada mahasiswa, namanya padahal sudah maha, Pak. Itu yo nyikat WC yo nggak tahu caranya, nyuci baju yo nggak tahu caranya. Masak nasi pakai magicom, tinggal klik gitu ya enggak tahu. Itu yang salah siapa? Dan saya perhatikan, biasanya anak-anak yang kamarnya rapi, kamarnya bersih, kamarnya tertib, biasanya hidupnya tertib. Kuliahnya tertib, ibadahnya tertib. Lulusnya tertib, cepat IPK cum laude. Itu yang rapi. Tapi kalau yang berantakan kayak kapal, biasanya hidupnya, saya nggak tahu masa depannya gimana. Tapi kalau yang saya kan pengasuh, jadi kalau ada yang melanggar kan saya yang panggil. Saya biasanya kalau saya panggil, saya cari, saya cek kamarnya di mana. Dan memang kebanyakan itu kamarnya apa? Berantakan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin di rumah tidak dibiasakan. Dia itu nggak pernah ngerasain namanya nyetrika, ngelempit baju ya nggak bisa. Kenapa? Semuanya bapak ibunya. Padahal ada sebuah hadis yang menarik, Bapak Ibu. Ini ikhtiar kita bukan hanya memberikan pengalaman kepada anak-anak kita, tapi kita juga agar kiamat tidak semakin dekat, Bapak Ibu. Loh, maksudnya gimana Ustadz begini? Ini hadis sangat masyhur. Bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu para sahabat sedang di Masjid Nabawi bersama Rasulullah, datanglah seorang laki-laki yang berambut hitam, berjubah putih,
Duduk di hadapan Rasulullah, dengkul ketemu dengkul, Bapak Ibu. Dan orang ini bertanya 4 hal. Mahwal iman, Rasulullah menjawab rukun iman. Kata orang ini, asobta, benar jawabanmu. Mahwal Islam, Rasulullah mengatakan rukun Islam. Apa kata orang ini? Asobta, benar jawabanmu. Mahwal ihsan, Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata orang ini, asobta, benar jawabanmu. Dan orang ini bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Rasulullah nggak bisa menjawab, maka orang ini mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan ma alamatuha. Apa ciri tanda-tanda kiamat? Apa kata Rasulullah? 1, orang Timur Tengah yang dulu tidak pakai baju dan tidak pakai sendal, yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan gedung. Halo? Negara paling kaya itu Cina sama Amerika, Bapak Ibu, paling besar. Tapi gedung-gedung pencakar langit tempatnya di mana? Bukan di Amerika, bukan di Cina, tapi di mana? Timur Tengah, yang dulu mereka tidak pakai baju, tidak pakai sendal, mengembala kambing. Orang Timur Tengah agamanya apa? Lah kok bingung? Islam. Tahu nggak hadis ini? Demi Allah tahu. Orang itu agama ini hadis utama kok, betul tidak? Kok bisa masih meninggikan gedung? Alasannya apa? Untuk meningkatkan ekonomi negara. Kan begitu alasannya. Padahal dia tahu hadis ini. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Banyak ibu yang melahirkan tuannya. Para ulama mengartikan ada 2 hal. Pertama, mohon maaf, banyak majikan, mohon maaf, yang berselingkuh dengan pembantunya. Dan yang kedua, banyak anak yang durhaka. Sekarang saya mau nanya, orang tua di rumah itu lebih kayak orang tua atau lebih kayak? Apakah itu bentuk sayang kita kepada anak-anak kita, sehingga kita melahirkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang lempit, baju aja nggak bisa, ngerapiin baju aja nggak bisa? Betul. Maka apa kata Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi Bapak Ibu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, jikalau engkau tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka bersiap-siaplah merasakan pahitnya kebodohan. Maka mumpung anak kita masih muda, mari kita motivasi mereka, dorong mereka untuk berpahit-pahit, berjuang-juang dalam masa mudanya, agar Allah berikan dia kemudahan di masa tua. Allahumma. Dan bagi yang masih muda, termasuk saya kan, usia saya itu 25 Bapak Ibu. 6 tahun yang lalu. Berarti berapa usia saya? Alhamdulillah. Maka harus semangat. Jadi saya itu harus semangat itu. Makanya karena mumpung muda, saya ceramahnya begini Bapak Ibu. Wah, merdeka, semangat. Lah saya usia 70 ceramah, masa saya teriak merdeka, gigi saya lepas semua, kan begitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhindar dari kemaksiatan. Ini penting. Loh, anak muda itu punya satu sifat apa? Kepo Bapak Ibu. Dan ingat, Rasulullah itu mudanya di masa jahiliyah. Orang jahiliyah Mekah itu punya kebiasaan pesta, mabuk, khomer, mohon maaf, judi, zina. Dan ketika itu di waktu muda, Rasulullah bukan pingin ikut Bapak Ibu, tapi pingin tahu. Namanya juga anak muda. Pingin tahu bagaimana sih kondisi pesta orang Mekah itu gimana toh. Maka Rasulullah sudah niat tuh pingin tahu bagaimana pestanya orang Mekah. Dan ternyata di malam harinya beliau ketiduran. Bangun-bangun sudah pagi. Maka Rasulullah dalam penjelasannya itu mengatakan beliau terjaga dari kemaksiatan. Maka yang merusak masa muda adalah maksiat. Maka masa muda Rasulullah adalah masa muda yang terhindar dari kemaksiatan. Maka kalau kita punya anak yang masih muda, mari kita menjaga anak kita dari kemaksiatan. Suatu ketika
Al-Imam Asy-Syafi'i itu curhat sama gurunya. Guru beliau namanya Imam Waqi. Imam siapa? Syakautu ila waqi'in su'al khifdi. Imam Asy-Syafi'i curhat sama gurunya Imam Waqi. Apa? Su'al khifdi, sulit memahami, sulit menghafalkan pelajaran. Apa kata Imam Waqi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi memerintahkanku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan menjelaskan kepadaku bahwasanya ilmu itu bagaikan cahaya. Dan apa nasihat guru Imam Asy-Syafi'i? Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Halo? Punya nggak anak yang susah ngafal, susah memahami pelajaran? Punya tidak? Jangan-jangan penyebabnya karena dia. Jangan-jangan karena matanya lebih suka kemaksiatan daripada ilmu. Kata guru Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ada nggak orang kalau disuruh pengajian ba'da isya, tapi ngantuknya luar biasa. Tapi nanti jam 10, jam 12, jam 1 dia acep-acep itu matanya melek. Tapi kalau ngaji tak pikir itu khusyuk, dengerin ternyata ces ada Kalimantan, ada Pulau Jawa, Masya Allah, tidur. Ya, kalau tidur saya itu masih nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau husnul khotimah itu kan saya nggak enak. Ada pengajian Masjid Muhtadin jamaahnya husnul khotimah. Pasti pertanyaannya, ustadznya siapa yang ngisi? Ustadz Mahfud. Waduh. Nanti kalau Ustadz Mahfud ngisi lagi yo. Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya apa? Kunci kesuksesan, kemudahan memahami ilmu adalah apa? Menjaga diri dari kemaksiatan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu akhlakul karimah, wal ismu, dan perbuatan dosa itu cirinya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama apa? Mahaka fi sadrika, segala sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Jadi kalau kita itu mengerjakan suatu aktivitas, suatu pekerjaan kok hati gelisah, jangan-jangan itu ciri perbuatan maksiat. Yang kedua, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kita tidak suka, kita tidak senang orang lain tahu kalau kita mengerjakannya. Jadi jenengan jangan senang dulu kalau punya anak nggak suka jalan-jalan, malam tidak suka keluyuran, sukanya sendiri di kamar. Jenengan jangan senang dulu. Check and recheck. Karena ciri perbuatan dosa itu apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Wa karihta an yattali alaihin nas, kita tidak suka, kita tidak mau orang lain tahu. Maka kemaksiatan sering terjadi di saat kita sedang sendirian. Maka jangan suka sendiri, jangan membiarkan anak kita menyendiri. Setuju? Apa? Nah, Bapak Ibu, 1 menit sebelum azan Isya. Jadi, sebagai kesimpulan, masa muda Rasulullah pertama adalah masa muda yang berjuang, masa muda yang susah, masa muda yang keras, tapi ternyata itulah yang akan menghadirkan kemudahan. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Yang kedua, masa muda Rasulullah adalah masa muda yang terhindar dari kemaksiatan. Maka kita menjaga diri kita, keluarga kita dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan dengan itu Allah menyinari keluarga kita dengan ilmunya, karena ilmu itu bagaikan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ngoten nggih? Itu saja kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan tema cukup sedih ini, yaitu wafatnya
orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendirian tanpa kekasih. Pantun Bapak Ibu, pantun. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.